Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh peserta seminar pengabdian pada hari ini. Perkenalkan, saya Twindas Padmaningrum dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret dengan tim pengabdian Puji Harsono serta Supriyono. Kami akan memaparkan mengenai hasil pengabdian dengan topik penguatan model kemitraan closed loop beras organik melalui fasilitasi petani Sanggar Rojo Lele di Desa Delanggu. Presentasi kali ini akan kami bagi dalam beberapa sesi, yakni latar belakang, permasalahan mitra, metode pengabdian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang melatar belakangi kegiatan pengabdian ini adalah potensi ekonomi padi varietas Rojo Lele Srinduk yang sudah memiliki hak perlindungan varietas tanaman atau PVT, menjadikan Rojo Lele Srinduk sebagai salah satu komoditas andalan Kabupaten Klaten dan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani serta pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten. Potensi lahan sawah yang cukup luas dan ketersediaan sumber daya air yang melimpah dari lereng Gunung Merapi dan Merbabu, serta keberadaan kelompok tani khususnya Sanggar Rojo Lele yang memiliki anggota 60 petani dengan luas pengelolaan sawah di bawah organisasi ini seluas 28,6 hektar. Menjadi potensi yang cukup besar untuk lebih meningkatkan dan memperluas produksi dari Rojo Lele Srinduk. Dari kondisi itu, masih diperlukan optimalisasi potensi petani Sanggar Rojo Lele yang dilakukan dengan pertimbangan adanya peningkatan kesadaran konsumen tentang produk pangan sehat, serta peningkatan peluang pasar produk organik. Namun demikian, luasan hamparan 21 hektar yang didominasi tanaman padi dengan sistem budidaya konvensional ini menjadikan salah satu hambatan bagaimana untuk bisa membuat budidaya ini lebih sustainable di masa depan. Adapun karakteristik utama dari pertanian konvensional itu adalah aplikasi sistem monokultur yang biasanya menggunakan varietas unggul dan juga penggunaan pestisida serta penggunaan pupuk kimia yang berlebih, dan ini artinya tidak ramah lingkungan dan berdampak pada gangguan agroekosistem, menurunkan biodiversitas mikroorganisme tanah dan menurunkan musuh alami hama. Perlu diperkenalkan sistem pertanian organik yang di kemudian hari akan bisa menggantikan alternatif dari sistem pertanian yang konvensional. Di dalam sistem pertanian organik ada tiga pilar yang mendasari, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial. Dari sisi ekologi, diantaranya adalah mengurangi polusi kimia pada tanah sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan air serta mempertahankan keanekaragaman hayati, serta bagaimana bisa memanfaatkan dan diintegrasikan dengan peternakan. Dari sisi ekonomi, akan bisa mengurangi investasi pada biaya produksi sehingga lebih rendah, juga meningkatkan stabilitas produksi dan input material juga lebih terjangkau, juga pemanfaatan sumber daya manusia lokal dan meningkatkan kegairahan ekonomi. Dari aspek sosial, dalam pilar pertahanan organik, itu adalah terpenuhinya kebutuhan lokal, kemudian kesetaraan gender, dan budaya dan kondisi kerja yang lebih baik. Permasalahan mitra di dalam kegiatan pengabdian ini dari aspek manajemen produksi beras organik padi Rojo Lele yang belum dipahami sesuai dengan good agriculture practice, juga lemahnya pengelolaan panen dan pasca panen, yakni belum sesuai dengan prinsip good handling practice, serta belum memiliki jejaring pemasaran padi yang berkesinambungan yang melibatkan off-taker. Dari sini, solusi yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan potensi yang ada di Sanggar Tani Rojo Lele, yakni dengan meningkatkan hard skill dan soft skill sumber daya manusia petani, upaya meningkatkan produktivitas, dan bagaimana menjamin kepastian pasar dan peningkatan pendapatan dari petani. Metode pelaksanaan pengabdian melalui penyuluhan baik budidaya, panen, dan pasca panen menggunakan demonstrasi plot, yakni dengan lahan yang ada di
tempat pengabdian, kemudian menggunakan metode experiential learning, di mana petani bisa langsung berlatih dan bersamaan dengan penyampaian materi melalui penyuluhan dan pelatihan, serta melalui pendampingan baik dari mulai budidaya, panen, pasca panen, sampai dengan pemasaran. Hasil pengabdian bisa kami gambarkan sebagai berikut. Pertama, petani memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai pengairan dengan irigasi intermiten serta pengendalian gulma dan keongmas. Selain itu, petani juga memperoleh keterampilan dalam penggunaan grain moisture tester untuk menentukan kadar air gabah kering panen. Selama ini petani menggunakan metode konvensional, yakni dengan cara visualisasi, dan itu seringkali tidak bisa presisi untuk menentukan kadar kelembapan air yang siap panen. Sehingga dengan menggunakan grain moisture tester, petani bisa lebih presisi di dalam menentukan kadar air. Di mana secara normatif untuk padi yang siap panen, kadar airnya maksimal 25%. Kemudian, petani juga memiliki keterampilan di dalam penggunaan chopper pencacah seresah yang bisa digunakan ataupun dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik dari bahan-bahan limbah pertanian, serta pembuatan arang sekam dan mengaplikasikannya di lahan sawah. Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan penyuluhan melalui experiential learning berdampak pada pemahaman good agricultural practice dan good handling practice dari para petani. Penggunaan teknik pengairan intermittent, petani menganggap hal tersebut adalah suatu terobosan yang baik untuk diaplikasikan di daerah komunitas khusus pertanian. Selama ini untuk aplikasi pengairan di sawah, petani banyak menggunakan sistem pengairan yang terus-menerus. Dan dengan teknik pengairan intermiten, petani diajarkan untuk selang-seling di dalam pengairan, yakni seminggu sawah itu diberi pengairan, kemudian seminggu sesudahnya dikeringkan, demikian secara bergantian. Dan ini bisa memberikan ruang bagi tanah untuk pori-porinya lebih berkembang secara lebih baik dan itu bisa menyerap oksigen secara lebih baik untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman padi. Yang ketiga, adanya penyuluhan dan kerjasama dengan off-taker dari PT Warung Spesial Sambal dapat meningkatkan pemahaman petani tentang fungsi pemasaran, target pasar, dan saluran pemasaran, serta adanya off-taker dapat memperluas segmen pasar yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Sehingga diharapkan petani akan memperoleh harga yang baik karena di dalam praktek pemasaran ini, mereka menyesuaikan dengan kriteria ataupun spek yang dikehendaki oleh pasar. Sehingga di dalam pasca panen, di dalam penyimpanan, dan juga packaging, mereka menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk mengurangi resiko pecah maupun masuknya bahan-bahan yang itu mengganggu keamanan dari produk ini sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.